Yuk, balik lagi di channel Quenty Tech. Jadi di video kali ini saya bakalan membahas sebuah laptop dari HP yang menggunakan AMD Ryzen 5 yang sudah Zen 3. Dan laptop ini dipinjamkan oleh AMD Indonesia. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada AMD Indonesia. Kapannya punya laptop kayak gini? Ayo, di mana? Buset, makanya tapi pinginnya cepet. Sesat. Jangan ditiru ya guys. Yaudah langsung aja kita ke inti dari video ini. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Lalu kalau sudah silahkan share ke teman-teman kalian yang sedang mencari sebuah laptop. Yaudah langsung aja kita ke intronya dulu ya kan. Let's go, ayo. Jadi ini adalah laptop HP Pavilion Aero 13 yang menggunakan Ryzen 5 5600U yang sudah menggunakan 6 core dan 12 thread. Wow, banyak ya cuy. Lalu untuk BIOS clock-nya di 2,3 GHz, untuk BIOS clock-nya yaitu di 4,2 GHz. Untuk TDP-nya hanya 15 watt coy. Ya iyalah, ini kan komponen kecil, komponen si laptop ya. Kalau menggunakan komponen PC bukan laptop namanya. Sayangnya laptop ini masih menggunakan AMD Radeon Graphics. Jadi masih pakai VGA bawaan prosesor, tapi not bad lah, masih bisa dimainkan untuk game-game kekinian, contohnya seperti Valorant, Genshin Impact, dan juga GTA 5. Prosesor ini sudah Zen 3 yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yang mana Zen 3 itu lebih kencang daripada Zen 2. Zen 2 ya iyalah, anak TK juga tahu 2 sama 3 gedean 3. Lalu untuk RAM-nya di sini menggunakan RAM berkapasitas 16 GB yang sudah tergabung dengan motherboardnya. Jadi untuk upgradable di sini sayangnya tidak bisa, tapi nggak apa-apa cuy. Untuk RAM-nya ini menurut saya udah gede ya, 16 GB itu udah cukup lah. Terus untuk penyimpanan di sini menggunakan M.2 NVMe berkapasitas 512 GB untuk pengetesan kristal disk. Untuk read-nya di 2238 Mbps. Untuk write-nya yaitu 1145 Mbps. Untuk opsi upgradable-nya juga ini terpangkas ya. Karena HP Pavilion ini hanya menyediakan satu slot M.2. Jadi kalau mau upgrade storage ada dua pilihan, yaitu mengganti atau menambahkan hard disk eksternal. Untuk bobotnya ini enteng cuy. Hanya kurang dari 1 kg atau 999 gram. Aduh, beda satu doang sih. Dan ini enak ya dibawa kemana-mana. Coba absen buat kalian yang sering koyoan di sininya, karena membawa laptop yang bobotnya itu di atas 1 kilo, bahkan bisa 2 kilo. Kalau saya sih sering, soalnya saya bawanya PC, bukan laptop. Aduh, terkadang. Lalu laptop ini bisa dibuka hanya dengan menggunakan satu tangan. Jadi ini adalah salah satu nilai plus dari laptop ini. Soalnya kalau kita misal nih lagi megang kopi kirinya, terus membuka laptop kan, jadi enak sih daripada megang dulu, taruh dulu ya si kopinya, terus megang bawahnya buka. Itu sepele tapi menurut saya ini cukup bermanfaat. Dan uniknya saat layarnya diangkat hingga di sudut 60 derajat, si bodi bawahnya ini bakal keangkat untuk menambah sirkulasi udara. Dan yang lebih uniknya lagi, HP merancang 2 titik tonjolan di sini yang membuat bodi di belakang layarnya itu tidak lecet. Untuk layarnya ini enak, 13,3 inci diagonal dengan aspek ratio 16:10 dan panelnya IPS. Untuk resolusinya di Full HD 1920 x 1200 pixel. Untuk kecerahannya hingga 400 nits dan sudah sRGB 100%. Wow, itu udah enak ya dilihat. Kenapa tidak menggunakan aspek rasio 16:9? Karena menggunakan aspek rasio 16:10 itu bisa memperluas layar hingga 10%. Dan juga layarnya ini sudah menggunakan anti clear dan untuk teknologinya sudah anti flicker. Untuk bezelnya ini tipis ya coy. Dan logo HP-nya yang di layarnya itu diperkecil menyesuaikan bezelnya. Lalu untuk masalah baterai, laptop ini menggunakan kapasitas baterai sebesar 43 Wh yang HP mengklaim
bahwa laptop ini bisa tahan hingga 10 jam cuy. Wow, 10 jam nonton anime. Begadang sana loh. Dan juga untuk chargernya kita mendapatkan charger 65 watt. Ya pasti itu udah gede ya. Yang kemarin aja 45 watt aja udah cepet, 1 jam penuh. Untuk masalah konektivitas ini udah aman karena menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi-nya di versi 5.2. Untuk masalah desain, laptop ini menggunakan warna silver dan frame layarnya berwarna hitam. Terlihat elegan dan terkesan premium. Untuk opsi warna, laptop ini diberikan 2 opsi warna, yaitu warna gold dan juga warna silver seperti yang saya bahas kali ini. Laptop ini tipis ya, jadi mempunyai ketebalan 1,69 cm, lebar 29,7 cm, panjang 20,9 cm. Bahan dari keseluruhan bodi dari laptop ini menggunakan magnesium alloy, kecuali di bagian bawah masih menggunakan plastik, yang membuat laptop ini ringan. Di belakang layar ada logo HP yang pastinya ciri khasnya si HP. Lalu untuk di bawahnya ada tulisan Pavilion yang sayangnya ini hurufnya kecil, jadi kalau dari jauh nggak kelihatan, paling ya cuma logo SP-nya doang. Laptop ini cocok buat kalian yang tidak suka pamer, jadi suka yang merendah daripada meroket. Untuk keyboardnya ini enak ya, klikinya kerasa tapi masih belum silent, tapi not bad lah. Terus untuk tombol powernya itu menyatu dengan si keyboard, tapi tenang kok, semisal kalian tidak sengaja memencet si tombol power itu tidak langsung mati ya, harus nunggu kira-kira 1 hingga 2 detik agar si laptop ini mati. Buat touchpad-nya ini pengalaman yang sangat bagus buat kalian yang suka menggunakan touchpad, yang mana touchpad-nya ini cukup gede ya cuy, jadi enak lah. Terus di sebelah kanannya ada 2 stiker, yaitu AMD Ryzen 5 dan sebelahnya itu AMD Radeon Graphics. Di atasnya ada fingerprint yang membuat login kalian semakin cepat, tidak perlu mengetik-ngetik, langsung aja tempelin sidik kalian ke sini. Bisa pakai sidik tangan, sidik kaki, sidik manapun boleh. Dan di sampingnya ada tulisan BNO. Lalu di sebelah kirinya ada tulisan Pavilion kecil di sini. Di bagian bawah ada lubang masuk udara, lalu ada 2 rubber grip memanjang, terus itu ada 2 speaker kanan dan kiri. Untuk I/O portnya menurut saya ini dikurangin ya daripada yang kemarin, karena di sebelah kanannya hanya ada port charger dan juga LED-nya, lalu ada USB Type A yang didesain menggunakan engsel biar kelihatannya tipis, keren sih. Di sebelah kiri ada port HDMI, terus itu ada USB Type A, lalu ada port Type C yang sudah mendukung hingga 10 Gbps, dan di sebelahnya lagi ada port jack audio. Tetapi nih ya, ini laptop buat suaranya itu mantep cuy, karena sudah didukung dengan BNO, jadi ini suaranya mantep sekali cuy. Bassnya kerasa, terus tuh treble-nya masih enak didengar, walaupun di volume 100% dia tidak pecah suaranya. Jadi ini salah satu pengalaman saya memakai laptop yang speakernya bagus baru kali ini sih. Dan untuk hasil suaranya kira-kira begini cuy. Nah itu dia hasil suara dari laptop ini. Yang selanjutnya yaitu kamera di bagian atas layar. Untuk kameranya beresolusi 720p, 30 fps. Buat hasil kamera dan mic-nya juga kalian bisa lihat video berikut ini. When you go with you even learn to say I don't love you like I did yesterday. Yang selanjutnya saya bakalan mengetes benchmark dari laptop ini. Yaudah langsung aja kita ke benchmark dari laptop ini. Bagaimanakah performanya? Let's go, hayo.
Untuk pengetesan benchmark menggunakan Cinebench R15, awal-awal itu mendapatkan hingga 1242 CB. Tapi setelah 6 percobaan itu skornya terus menurun cuy. Lalu untuk single core-nya mendapatkan sekitar 220 CB, dan di sini saya hanya mengetes 2 kali percobaan doang ya, soalnya waktunya sedikit cuy. Ya, yang kedua itu dapat 219 CB. Lanjut tes Cinebench R23 dengan multicore. Pertama mendapatkan 6495, terus yang kedua dapat 6331, yang ketiga 6430, dan yang terakhir 6427. Untuk single core dari Cinebench R23 itu dapat di skor 1289 PTS. Untuk tes kedua yaitu 1366 PTS. Lanjut saya tes menggunakan Blender dengan merender BMW, itu dapat hasil render time-nya di 3 menit 5 detik. Yang selanjutnya saya tes 3D Mark Time Spy, dia mendapatkan skor di 1149. Lanjut di 3D Mark Firestrike mendapatkan skor di 2888. Lalu di 3D Mark Night Raid mendapatkan skor di 12.128. Lanjut merender sebuah video menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 dengan durasi video yaitu 5 menit beresolusi 1080p tanpa efek sama sekali. Dan untuk settingannya di format H624. Lalu saat di render itu menggunakan settingan 1080p. Lalu bitrate-nya di 10. Untuk hasil rendernya itu hanya membutuhkan waktu 1 menit 31 detik. Itu menurut saya cepet. Untuk game GTA 5 dengan resolusi Full HD dengan preset normal, dia mendapatkan FPS rata-ratanya berkisar di 60-an hingga 70-an FPS. Dan untuk suhunya ini menurut saya termasuk dingin ya untuk sebuah laptop, karena suhunya itu hanya di 67 derajat. Ya karena di sini saya menggunakan cooling tambahan di bawah laptop biar suhu laptopnya itu terjaga. Untuk FPS-nya ini enak cuy, udah di atas 60 FPS, udah playable lah. Lalu tes Genshin Impact dengan resolusi Full HD dengan preset yaitu terendah semua. Ya, resolusi rendernya juga 1.0. Dia mendapatkan FPS rata-ratanya di 40-an FPS. Dengan suhu prosesor itu di angka 70-an derajat Celcius. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alive. Untuk game Valorant saya tes dengan settingan Full HD dengan preset hack ya. Saya coba hack di awal-awal, itu masih enak cuy, bisa di atas 60-an FPS, tapi kadang stuttering gitu. Tapi kalau di setting very low semua itu dijamin lancar cuy, bisa tembus di angka 100 FPS-an terus, dan itu enak cuy. Apalagi game kompetitif ini membutuhkan FPS yang tinggi ya, daripada grafis yang tinggi. Lanjut game CSGO dengan settingan Full HD
terus settingannya medium semua. Mendapatkan FPS di atas 60-an fps, kadang bisa di 70-an fps, atau kalau di dalam ruangan itu bisa di 100 fps-an coy. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but I know I'll live high. It's a lover's fight without an alibi. It's like my hands without an alibi. Next yaitu Game Pass 2021 dengan settingan Full HD juga. Lalu di in-game-nya itu very low cuy, rata kiri dah. Untuk preview saat sebelum bermain itu masih enak dilihat ya di 30-an fps, dan saat gameplaynya juga enak cuy di bawah 60 fps tapi masih di angka 50-an. Ini termasuk enak cuy. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but I know I'll live high. It's a lover's fight without an alibi. It's like my hands without an alibi. Next ada game Rev di settingan fastest ya, rata kiri lah, tapi resolusinya di Full HD. Dia dapat FPS sekitar 35-an fps. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out till dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my insides. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but I know I'll live high. It's a lover's fight without an alibi. It's like my hands without an alibi. Nah, jadi itu dia hasil benchmark dari laptop ini. Bagaimanakah menurut saya? Menurut saya ini udah enak ya buat ngedit, terus tuh buat bermain game itu masih enak. Dan untuk harganya di tahun 2022 di bulan Juli, laptop ini dihargai berkisar 11 jutaan di toko AMD official, dan AMD Indonesia memberikan garansi hingga 2 tahun. Ini juga udah free backpack dan juga free Windows 11 dan juga Office 2019. Kesimpulan dari laptop ini menurut saya, laptop ini mengutamakan mobilitas ya cuy. Soalnya dari desain dan juga bobotnya itu ringan. Desainnya elegan, terlihat premium, cocoklah buat kalian yang tidak suka terlalu terlihat mencolok.
Kecuali buat kalian yang ingin tampil beda, contohnya bawa PC gitu ya. Buset, bawa PC ke cafe. Kalau ada yang susah, kenapa yang mudah? Terus performa dari laptop ini menurut saya udah enak cuy. Apalagi buat mabar dengan teman-teman kalian bermain Valorant atau bermain PES 2021 ini masih cukup oke. Kecuali buat kalian yang pemain solo tetap masih bisa kok. Contohnya main GTA 5, Grotopia seperti saya wibu no lab. Lalu kelebihan lainnya dari laptop ini sudah menggunakan audio yang support dengan BNO atau berkolaborasi ya. Yang mana dari audio ini menurut saya sangat cakep cuy daripada laptop lainnya yang ya gitulah. Terus untuk masalah baterai ini laptop udah enak 10 jam. Misal dari kalian berangkat kerja hingga pulang itu pastinya masih bisa hidup. Nah, kecuali nih ya kalian main game terus-terusan bisa dah. Lalu untuk layarnya ini enak ya. Udah sRGB 95%. Itu udah enak melihat waifu kalian. Ya, Megumin-chan. Stres wibu. Untuk kekurangannya menurut saya ini sedikit ya. Karena cuma si upgradable-nya doang menurut saya. Yang mana si RAM-nya ini tidak bisa di-upgrade karena menyatu dengan si motherboard. Lalu untuk upgrade si penyimpanan harus ganti atau menggunakan harddisk eksternal. Tapi nggak apa-apa soalnya USB Type-C-nya ini udah support hingga 10 Gbps. Dan menurut saya kapasitas 512 GB itu udah enak ya. Kecuali buat kalian yang suka koleksi game di sini, saya rasa salah deh. Harus menggunakan USB eksternal. Dan satu lagi nih, saya ingin memberikan info buat kalian yang beli laptop ini khusus buat gaming. Saya saranin ngasih bawahnya itu dikasih fan ya. Soalnya saya ngetes menggunakan fan dan tidak menggunakan fan itu bisa selisih 5 derajat. 5 derajat Celcius itu menurut saya tinggi ya. Jadi segitu aja pembahasan dari laptop Pavilion Aero 13 ini. Gimana menurut kalian? Apakah membeli laptop ini bakalan worth? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang kaum mending juga bisa komen di bawah ini buat menambah wawasan saya tentang laptop. Nanggung bang. Saran saya sih beli HP Poco bisa dapat 4 biji. Oh, salah tempat bro. Ini bahas laptop. Tapi kan ini HP, ini HP. Lalu apa bedanya bang? Ya juga sih. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian LGBT. Maksud saya tidak suka dengan video ini. Dan pastinya jangan lupa untuk meminum air mineral kurang lebih 8 gelas sehari biar kalian sehat ya. Lalu jangan lupa juga untuk mensubscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun fakta, saya meminta maaf karena di sini saya juga masih belajar tentang laptop. Saya Sultan Maulana selaku owner dari channel ini atau pemilik dari channel ini, dan itu adalah kameraman saya, dan itu adalah editor saya, dan ini adalah waifu saya. Mengucapkan goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah.